Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para guru-guru kita yang telah mendidik ruhaniyah kita. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kalau orang tua adalah orang yang mengukir jasmaniyah kita. Artinya bahwa jasmani kita ini adalah orang tualah yang berperan penting dalam memberikan fasilitas kehidupan seperti kebutuhan makanan, kebutuhan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah ranah orang tua kita. Hadirin, kalau guru-guru kita itu adalah orang-orang yang berjasa mengukir ruhaniyah kita, ilmu yang kita dapatkan, kemudian pengetahuan yang kita dapatkan, ini merupakan jerih payah daripada guru-guru kita, baik itu guru yang bersifat formal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Itu adalah guru-guru kita semua. Sayangnya kepada guru-guru kita ini, kita kadang lupa untuk berterima kasih, lupa untuk mendoakan, lupa untuk takzim atas jasa-jasa mereka. Kita bisa seperti ini dengan jabatan pangkat kita, mungkin itu juga karena jasa guru SD kita, guru SMP kita, guru seterusnya. Atau kita bisa mengucapkan lafal basmalah sehingga kita bisa sholat dengan gerakan dan bacaan sholat yang sebagaimana mestinya, itu juga karena ukiran jasa dari guru-guru ngaji kita. Maka sudah seyogyanya lah ketika kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita, yaitu dengan istilah birrul walidain. Jangan lupa kita juga diperintahkan untuk menghormati guru-guru kita yang sering disebut dengan birrusuyuh, bakti kepada orang-orang masyayikh, ustadz, guru-guru kita. Maka marilah kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka selalu diberi kesehatan, diberi kebaikan jika masih hidup di dunia, diberi kemudahan dalam menjalani hidup, dan apabila sudah meninggal semoga kuburnya dijadikan sebagai ahli surga, ditetapkan iman Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati ketua dan kepengurusan Masjidul Firdaus, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam kajian ilmiah kami. Semoga amal ini menjadi asbab amal hidayah, menjadi sebab hidayah dari Allah, sehingga kita dimudahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur tersebut mari kita ungkapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin, sebelum kami lanjutkan, saya akan membahas hal yang saat ini sedang viral, yaitu yang pertama yang ada di daerah Batam, Rempang, ini sudah menjadi isu nasional. Kita berdoa semoga semuanya baik semua,
semuanya selamat semua, sehat semua, dan ada satu keputusan yang barokah, yang baik untuk semuanya. Kita doakan semoga Allah memberikan perlindungan untuk semuanya, tidak saling terjadi fitnah dan tidak terjadi kabar yang mungkin kita tidak tahu di lapangan yang sebenarnya. Kita doakan yang baik-baik untuk mereka semua, baik aparatnya, rakyatnya, dan semuanya pokoknya. Kita doakan semoga mendapat solusi yang terbaik bagi semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, ini yang juga saya sampaikan di beberapa pembukaan pengajian kami. Mungkin ada sebagian yang mengikuti, tapi ada yang kebanyakan malah nggak mengikuti, yaitu tentang ramainya, viralnya terah garis keturunan zuriat Nabi yang berasal dari garis Ba'alawi. Ini lagi viral. Kalau di kita mungkin tidak terlalu memperhatikan karena kita mungkin banyak kegiatan dan lain sebagainya, atau mungkin karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau di beberapa tempat di Jawa itu memang lagi viral, Pak. Bahkan di media sosial pun lagi viral, yaitu tentang keabsahan terah garis keturunan Rasul dari Ba'alawi. Nah hadirin, bagaimana sih sebenarnya yang terjadi? Jadi garis besarnya itu begini Pak, garis besarnya nih, agar kita ini tidak salah paham dan kita nanti selamat dari perbedaan ikhtilaf ini, dan kita juga tidak salah mengambil sikap dari ikhtilaf perbedaan ini. Jadi begini, kita ini memang diwajibkan untuk menghormati dan mencintai dzurriyyah Rasul, anak keturunan keluarga Rasul, ahli bait. Ini yang pertama, kita ini diwajibkan untuk menghormati dan mencintai dzurriyyah Nabi, keturunan garis keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya memang ada darahnya Nabi, darah yang suci, darah yang memang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, dzurriyyah Nabi yang berasal dari Hasan dan Husain itu banyak sekali, menyebar ke seluruh dunia. Nah hadirin, yang dari Sayyidina Hasan ini sering dikenal dengan Al-Hasani, itu masuk ke negara-negara Maghribi, Maroko, Asia Tengah dan lain sebagainya, yaitu dari Mekah ke arah barat sana Pak. Biasanya dikenal dengan sebutan Syarif, Sayyid, Makdum dan lain sebagainya. Kurang lebih cuman yang terkenal ya sebutan tiga itu, tapi yang paling utama adalah Syarif dan Sayyid. Kemudian dari terahnya, darahnya keturunan Sayyidina Husain, sering dikenal dengan Al-Husaini, itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, menyebar ke daerah timur dari kota Makkah, Yaman, kemudian Iran, Irak, Parsi dan lain sebagainya, sampai ke Indonesia. Yang di Indonesia ini ada darahnya garis keturunan Al-Hasani, juga ada dari Al-Husaini. Ini banyak sekali Pak. Jadi dzurriyyah Rasul itu, keluarga ahli bait itu banyak cabangannya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari Sayyidina Husain kemudian turun ada satu nasab atau satu garis keturunan yang berasal dari Ubaidillah. Dari Ubaidillah itu kemudian dari Said Ubaidillah turun ke ada yang disebut dengan Alawi, kemudian turun keluarga besar, ini menjadi sebagai sebuah klan besar, terah besar di Indonesia yang sering disebut dikenal dengan keluarga Ba'alawi. Ada satu nakobah itu tempat satu lembaga atau yang mengeluarkan surat garis keturunan dari terah Rasul. Nah di Indonesia ini ada nakobah yang namanya Robitoh Alawiyah. Ini Bali Alawi
semuanya ada dalam nakobah tadi. Nah, kemudian ada banyak marga dari Trah Ba'alawi ini. Ada Yahya, ada Asegaf, ada banyak macamnya. Nah, kemudian hadirin, ada juga di luar itu dzurriyyah Nabi itu yang berasal dari Hasan, misalkan Basyaiban dan lain sebagainya. Ada juga dzurriyyah Nabi yang berasal dari garis keturunan Wali Songo, yaitu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Nah, kemudian menjadi klan besar. Ini dari dzurriyyah Wali Songo. Nah, yang sekarang ini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ahli ulama-ulama ahli nasab yang sering dikenal dengan nasabah. Hadirin, itu adalah bahwa ada penyelidikan secara ilmiah, yaitu salah seorang kiai di Banten itu dari Trahnya Wali Songo membuka, menyelidiki, mengulik beberapa kitab. Ada satu kitab namanya Kitab Sajaratul Mubarakah, itu bahwa nama Ubaidillah tidak disebutkan di kitab itu. Maka kemudian kalau berdasarkan manuskrip kitab itu, Trahnya Ba'alawi dianggap batal karena tidak ada nama Ubaidillah di situ, didukung dengan beberapa literatur kitab yang lain. Nah, kalau ini kemudian tidak ada literatur kitab lain yang membantahnya, otomatis ini yang akan menjadi patokannya. Nah, dari keluarga besar Ba'alawi kemudian juga membantah. Mereka juga mempunyai banyak literatur kitab, manuskrip yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu memang benar-benar ada dan memang menjadi garis keturunan dzurriyyah Rasul. Maka versi dari keluarga besar Ba'alawi ini adalah mereka tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, intinya adalah perbedaan itu, Pak. Intinya di situ. Maka kita sebagai keluarga, sebagai orang awam di luar dari kedua keluarga besar tadi, kan jadi bingung mana yang akan kita ambil. Sementara di satu sisi Trahnya Wali Songo, yaitu Kiai Imaduddin dan beberapa kawannya mengklaim tidak ada nama itu. Sementara dari keluarga besar Ba'alawi ada, dan itu memang resmi dan sudah sah di beberapa nakobah, kan gitu, Pak, ya. Nah, ini perbedaan ikhtilaf ini kemudian ramai, Pak. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan ini? Saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, Pak. Silahkan Bapak kalau mau ikut, monggo. Kalau tidak, ya monggo, hak masing-masing. Kalau saya pribadi, yang pertama mengambil sikap bahwa sebelum ada ijma' ulama dunia, seluruh dunia mengatakan bahwa Ubaidillah ini ada atau tidak, kemudian mana kitab yang akan diterima secara ijma' ulama internasional, maka saya mengambil sikap bahwa yang mereka sangkakan kepada diri mereka masing-masing, apakah dzurriyyah Wali Songo, apakah dzurriyyah Ba'alawi ini, saya tetap akan menghormati, mencintai mereka sebagai ahlul bait, sebagai dzurriyyah Nabi. Karena kita tidak pernah tahu benar pastinya itu sebelah mana, karena ini masih menjadi ikhtilaf. Daripada nanti saya salah di dalam memberikan satu sikap, lebih baik saya mengambil jalan aman. Selama belum ada kesepakatan ijma' ulama internasional dunia termasuk Indonesia dan lain sebagainya mensepakati tentang sebuah keputusan, apakah keputusan itu ya atau tidak, saya pribadi mengambil satu sikap, tetap akan menghormati dan mencintai beliau-beliau yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, akan kami hormati dan akan kami cintai sebagai dzurriyyah Nabi. Kecuali nanti sudah ada pernyataan ijma' ulama dunia, itu beda lagi. Nah, kenapa saya mengambil sikap itu? Andaikan hadirin sikap saya tadi kok
memang ternyata mereka dzurriyyah Nabi, benar, saya tidak salah dalam mengambil sikap itu. Tapi andaikan mereka kok mohon maaf ternyata karena ada oknum-oknum juga, karena ketika seseorang itu menjadi sebagai seorang pandangan umat itu, sebagai pandangan publik itu sebagai dzurriyyah Nabi, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka mendapat legitimasi sosial yang cukup baik di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia ini. Sehingga banyak oknum yang mengaku sebagai Habib palsu, sebagai dzurriyyah Nabi, tapi mereka palsu, padahal ini bahaya sekali. Nah hadirin, kemudian andaikan itu kami salah, misalkan suatu saat ternyata salah, maka menghormati orang lain, menyayangi sesama kaum muslimin, itu memang diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada kita kenal satu ungkapan ikhwanul muslimin, persaudaraan sesama muslim. Nanti ada satu cerita yang luar biasa ketika kita menyayangi, menghormati dan membantu sesama muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pertimbangkan, bahwa salah benar bahwa alam bisawab, yang penting kita masih menghormati, menyayangi mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Adapun kok ternyata salah, itu mereka, urusan mereka yang mengklaim dirinya, tapi kita tidak salah dalam mengambil sikap. Yang terakhir, kita berdoa semoga ikhtilaf ini segera berakhir dan menjadi atau mendapatkan hasil yang baik, yang tidak sampai merusak ukhuwah Islamiyah, yang tidak sampai merusak persaudaraan sesama muslim. Dan kita juga berharap agar oknum-oknum tertentu jangan mengeluarkan statement yang justru makin memperuncing perbedaan ini, atau pernyataan argumen dalam ceramah-ceramahnya yang merendahkan satu sama lainnya. Jangan, karena ada memang bau-bau rasisme dalam berbagai macam isi ceramah itu juga memang ada, terasa meremehkan satu dengan yang lain, itu juga ada. Bahkan beberapa ulama diremehkan, itu juga sudah mulai ada. Nah ini jangan sampai menjadi konsumsi publik yang kemudian justru malah memperuncing daripada permasalahan ini, sehingga terpecahnya persatuan umat Islam. Ini jangan sampai. Nah, untuk yang berkaitan dengan ikhtilaf ini, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi penenang hati kita semua. Kita tetap wajib menghormati sesama umat Islam, jangan terprovokasi untuk saling membenci, saling mencaci dan saling memaki. Kita tunggu nanti hasil ending daripada ijma' kesepakatan para alim ulama tentang masalah ini. Nah, kita yang tidak mengetahui ranah internal bagaimana menghasilkan atau bagaimana disiplin ilmiah tentang nasab, tentang nasabah, maka hadirin yang dirahmati Allah, cukup kita berdoa semoga perbedaan nasab ini tidak menjadi sebagai hal yang memecahkan umat Islam, memecah belah umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai saat ini kita ini masih membahas beberapa keilmuan yang sifatnya itu adalah temanya itu sebuah gerbong besar, yaitu satu gerbong yang mengantar kita menuju satu titik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas selama ini hadirin adalah beberapa kaidah ilmu syariah yang membahas hubungan vertikal kita kepada Allah. Apakah itu yang berkaitan dengan fikih kita, kemudian amaliyah soleh kita, kemudian banyak hal yang kita bahas sampai saat ini adalah yang temanya itu adalah hubungan kita kepada Allah, zikrullah, pentingnya sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, kita belum sampai membahas hal yang berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada sesama makhluknya Allah, yaitu yang horizontalnya. Nah nanti tetap akan kita bahas, maka pengajian kita ini, tema-tema ini masih panjang sekali Pak.
Belum lagi nanti kita akan membahas hal yang berkaitan dengan tauhid aplikasi real dalam hidup kita, yaitu yang sudah membahas yang namanya rasa. Ini penting juga kita bahas agar kita mendapatkan satu posisi, satu karakter, satu di mana kita ini mengamalkan agama, merasakan nikmatnya mengamalkan agama, nikmat dalam taat kepada Allah. Nah, kenapa ini penting? Agar kita terus semangat dalam membangun karakter takwa kita kepada Allah. Sekarang ini hadirin, orang itu bermaksiat saja bisa menikmati kemaksiatan. Kenapa dalam taat kadang kita tidak bisa menikmati taat itu? Nah, ini satu satu pertanyaan yang sangat ironis sekali. Orang maksiat saja bisa nikmat kok, Pak, dalam kemaksiatannya. Nah, seharusnya kita ini jauh bisa merasakan nikmat dalam taat kepada Allah, karena ini jalan kehidupan yang memang seharusnya itu. Nah, ini membahas hal seperti itu tentu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Perlu waktu dalam menjalani dan membentuk karakter seperti itu. Nah, sedikit tadi yang saya sampaikan hadirin, ini sebagai tambahan dulu, Pak, bahwa hablum minanas itu penting sekali di dalam menjalani hidup ini agar kita itu mendapatkan ridho Allah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah hadirin, ketika sering kita dengar bahwa Rasulullah SAW itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yaitu akhlakul karimah, kan gitu kan. Nah, ini sering kemudian pemikiran kita bahwa akhlak yang baik itu adalah akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluknya Allah. Sering pemikiran kita seperti itu. Padahal akhlakul karimah yang puncaknya, istilahnya yang nomor satunya itu adalah akhlakul karimah kita kepada Allah, akhlak yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang penting. Baru kemudian turun akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Nah, kadang kita tidak seperti itu memandangnya. Kita kerdilkan makna akhlakul karimah itu hanya baik kepada akhlak yang baik kepada sesama manusia saja. Nah, ini bahaya sekali. Nanti kalau kita tidak benar dalam memaknai ini, maka kemudian akan timbul pemikiran bahwa tauhid yang benar itu nomor sekian, yang penting adalah baik dulu kepada sesama manusia. Nah, ini salah ini, Pak. Akhlak yang baik itu adalah yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada sama manusia, baru akhlak kepada sesama makhluknya Allah. Jadi komprehensif gitu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah tentang li utamimal makarimal akhlak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita juga membangun akhlak yang baik kepada sesama manusia itu. Ada satu cerita begini, Pak. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar rahimahullah ta'ala, itu beliau habis tawaf, kemudian sholat sunnah, itu karena capeknya tertidur. Nah, dalam tidurnya itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW, disuruh untuk menyampaikan salam Rasul kepada seorang pendeta Majusi. Nah, pendeta Majusi itu kan penyembah api toh, Pak, ya kan? Kata Rasulullah, tolong sampaikan salam saya kepadanya dan Allah ridho kepadanya. Wah, kaget toh, Pak, masa pendeta Majusi kok sampai dapat salam dari Rasulullah dan Allah ridho kepadanya? Ini ada apa, kan gitu. Nah, Syekh Abdullah bin Mubarak ini masih ragu-ragu, mimpi ini benar atau enggak. Padahal mimpi itu kalau ketemu Rasulullah insya Allah mimpi yang hak. Dia tawaf, kemudian istirahat, tertidur lagi saking capeknya. Mimpi yang sama lagi, Pak. Karena sudah 2 kali mimpi ini, akhirnya Rasulullah SAW pergi menjumpai Majusi tadi, dicari Pak pendeta tadi. Akhirnya ketemu, kemudian setelah basa-basi apa ala kadarnya, menyampaikanlah Syekh Abdullah bin Mubarak itu bahwa saya ini ingin bertanya
amalan apa yang membuat kamu itu, amalan apa saja yang telah kamu perbuat gitu loh. Pertanyaan pertama kayak gitu. Nah, kemudian Majusi tadi berkata bahwa dia ini ternyata pendeta bagi umat yang menyembah api. Maka Abdullah Mubarak ini kan membatin beliau itu rahimahullah ta'ala bahwa ini nggak mungkin menjadi asbab Allah ridho kepadanya. Tanya lagi, ada nggak amalan yang lain yang kamu perbuat? Aku ini mempunyai banyak anak, 3 anak perempuanku cantik-cantik dan 3 anak laki-lakiku ganteng-ganteng. Maka kemudian aku kawinkan mereka. Aku undang seluruh pembesar-pembesar yang ada di kaum Majusi. Pak, ini kan pelanggaran berat toh Pak dalam syariah Islam. Anak kandungnya dikawinkan oleh anak kandungnya, kan gitu Pak, incest. Tapi Majusi tidak masalah seperti itu. Maka saya Abdullah bin Mubarak istighfar, astagfirullahaladzim, apa amalannya kok membuat dia itu diridhoi oleh Allah, padahal jelas itu adalah pelanggaran syariah Islam. Ada lagi nggak perbuatan kamu selain ini? Dia pikir-pikir, oh ada. Apa? Saya punya anak perempuan yang paling cantik. Nah, yang paling cantik itu saya nikahin. Wah, ini kan parah lagi Pak, seorang bapak menikahin anaknya, kan gitu. Nah, Syekh Abdullah bin Mubarak kemudian termenung lagi, tentu bukan ini yang membuat Allah ridho, kan itu. Kemudian dia pikir-pikir lagi, tanya lagi, ada lagi nggak yang kamu perbuat? Ada sesuatu hal yang besar yang akan aku sampaikan ke kamu, tapi saya ingin dulu mendengar apa amalan yang kamu perbuat, kelakuan kamu yang perbuat selain ini. Ada. Jadi malam hari itu saya itu lagi menggaulin anak saya yang saya nikahin tadi. Bahkan ini luar biasa tuh, naudzubillah. Kemudian ada seseorang, saya tengok dari dalam rumah saya ada perempuan itu yang membawa pelita. Pelita itu dimatikan ketika saya menggauli anak perempuan saya tadi. Tidak berapa lama dinyalakan lagi. Kemudian tidak lama dimatikan lagi. Tidak berapa lama dihidupkan lagi sampai 3 kali. Akhirnya sehabis saya menggauli istri saya tadi, anak saya tadi, naudzubillah min dzalik, itu saya melihat dia pergi balik. Akhirnya saya ikutin. Dia masuk ke dalam sebuah rumah dia. Di dalamnya ada beberapa anak-anak itu yang lagi menangis. Kata mereka, anak-anak, "Mak, mana makanan yang mama cari malam ini?" Ternyata ibu itu dengan beberapa anaknya sedang kelaparan karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Saya balik, saya ambil beras, saya ambil makanan, pokoknya saya bawa banyak makanan dari rumah, saya antar. Ternyata keluarga kecil itu adalah seorang muslim. Maka saya tidak peduli apakah dia muslim ataukah Majusi, saya nggak peduli. Yang penting saya ke situ membawa makanan untuk menolong mereka yang sedang kelaparan. Saya masakkan, kemudian saya berikan kepada mereka. Malam itu mereka akhirnya bisa tertidur dengan rasa kenyang di dalam perutnya. Maka kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak itu bertasbih memuji kepada Allah. Akhirnya Majusi tadi bertanya, kenapa Anda menanyakan hal ini? Maka kemudian Syekh Abdul Mubarak bercerita, saya ini lagi tawaf, kemudian saya jumpa dengan Rasulullah. Katanya Rasulullah titip salam untuk kamu dan Allah ridho kepadamu. Maka kemudian Majusi tadi termenung Pak. Akhirnya dia bilang, ya Syekh, bimbing aku untuk masuk Islam. Akhirnya kemudian Majusi tadi masuk Islam Pak. Begitu membaca 2 kalimat syahadat, meninggal. Artinya dia itu meninggal tanpa membawa dosa sedikit pun karena syahadatnya di ujung akhir usianya. Maka wajar kemudian kalau Allah ridho kepadanya. Asbabnya karena membantu memberikan makan orang muslim yang sedang kelaparan. Nah, kalau Majusi saja membantu kaum muslimin mendapatkan keistimewaan seperti itu, maka padahal dia kelakuannya seperti itu, yang menyekutukan Allah, yang menikahkan anak kandungnya, bahkan dia sendiri juga menikahi anak kandungnya.
apalagi yang orang Islam membantu sesama kaum muslim. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih ketika ada seseorang muslim mau membantu sesama muslim yang lainnya. Nah, inilah hadirin pentingnya kita ini belajar juga hal yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Nah, nanti itu meliputi hal banyak, Pak, termasuk menjenguk orang sakit, membantu meringankan beban saudara muslimnya, kemudian termasuk nanti birrul walidain, menghindari perbuatan dolim. Hati-hati, Pak, mendolimi orang lain, bahaya sekali, Pak, berbuat dolim kepada orang lain. Sampai Rasulullah itu bersabda itu, ittaqu ad-du'a madlumun, kurang lebih begitu, Pak, hadisnya. Jadi gini, takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang didolimi. Wa ingkana kafiron, meskipun orang yang didolimi itu kafir sekalipun, Pak, meskipun dia kafir itu, jangan sampai mendolimi orang lain, karena doa orang terdolimi itu tidak dihijab, tidak terhalang, sampai seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang berkaitan dengan beberapa hal tentang hubungan vertikal kita, hubungan horizontal kita kepada sama manusia. Nah, pada saat ini yang akan kita bahas masih melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu beberapa perilaku eksternal yang sangat mempengaruhi sholat kita. Kan kemarin kita sudah membahas pentingnya sholat jamaah dan pengaruhnya ketika kita istiqomah dalam sholat jamaah, kemudian pentingnya memakmurkan masjid dan pengaruhnya kepada kita, sehingga pentingnya kita untuk mendapat labelitas sebagai seorang yang ahlul masjid. Kemudian hadirin, kita juga sudah membahas tentang punishmentnya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meremehkan perintah-perintah Allah, yaitu dengan munculnya satu ekor, salah satunya ini, Pak, ya, salah satu ancaman dari Allah itu, bahwa pada hari kiamat nanti akan muncul satu hewan yang namanya hewan khures, bentuknya seekor kalajengking. Dia akan mencari orang-orang nanti yang mempunyai amalan perilaku di dunia, satu tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati kaum perempuan yang sudah alhamdulillah istiqomah sholat, kadang mereka meninggalkan sholat karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuan. Yang kemarin saya contohkan, misalkan zuhur masuk jam 12 lebih 5 menit. Untuk ibu-ibu, kaum perempuan semuanya, seyukyanya, secepatnya untuk ambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat di awal waktu. Karena ketika nanti sudah masuk waktu sholat, kemudian karena menunda-nunda pengerjaannya, kemudian datang bulan, maka sholat yang ditinggalkan saat itu nanti ketika suci harus diqodho, wajib. Nah, ini biasanya terlena sehingga tidak diqodho. Nah, ini bahaya sekali, sehingga menjadi sholat yang ditinggalkan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, mani'u zakah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini nanti akan dicari oleh Quraisy. Yang ketiga adalah orang-orang yang akil walidain, mendurhakai kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah orang yang syaribul khomri, orang yang minum khomer mudaminan, terus menerus minum khomer. Yang terakhir, golongan orang-orang yang membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Nah, ini hati-hati sekali, sebentar lagi nanti akan kita pesta demokrasi, jangan sampai masjid digunakan untuk ajang kampanye. Kalau ada politikus yang datang ke masjid membawa bantuan, ya silahkan, Pak, namanya membawa bantuan, misalkan dibantu karpet, dibantu mikrofon dan lain sebagainya, monggo silahkan, tapi jangan digunakan sebagai kampanye. Bapak mau memilih atau tidak, itu nanti kalau ada yang kampanye di dalam masjid, mohon diingatkan, hati-hati sekali, karena masjid tempat ibadah, bukan tempat untuk kampanye. Tapi kalau bapak-bapak nanti yang sedang mau bertarung di dalam politik besok, kalau mau sedekah-sedekah saja, Pak,
insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena ada beberapa kejadian yang kemarin menyumbang karpet ke masjid, begitu nggak jadi karpetnya diambil lagi, itu juga ada Pak ya kan. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ada 10 golongan yang tidak diterima sholatnya, yang Allah tidak menerima sholatnya. Maksudnya hadirin, sholatnya tadi itu bukan kemudian tidak menjadi sesuatu hal yang baik, artinya tetap saja menggugurkan kewajiban, tapi nilai sholatnya itu di hadapan Allah sangat luar biasa. Apa ya istilahnya itu, layak belullah, Allah tidak menerima sholatnya disebabkan karena perilaku di luar eksternal daripada sholat itu. Nah ini perilaku ini yang mempengaruhi sekali terhadap kualitas sholatnya. Siapa saja golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin, seorang laki-laki yang sholat sendirian tanpa membaca apapun. Nah hadirin, memang kejadiannya itu dari takbir sampai salam itu memang nggak baca apa-apa gitu loh. Jadi memang Fatihahnya nggak dibaca, semuanya nggak dibaca. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi tidak cuma itu, dia membaca tapi tidak sampai kepada batas minimal dari ukuran fikih yang dikehendaki. Jadi kalau ukuran fikih itu yang namanya qiraah itu kan isma' li nafsi, memberikan dengar kepada diri sendiri, itu batas minimalnya kan begitu Pak. Nah dia sholat tapi bacaannya itu dirinya saja nggak mendengar apa yang dia baca. Nah kalau dirinya saja nggak mendengar apa yang dia baca, lantas bagaimana bisa menilai bacaan itu sholat benar atau tidaknya? Dari segi makhrajnya, dari segi tajwidnya, dari segi panjang pendeknya, kan nggak bisa dinilai Pak, karena tidak terdengar apapun. Makanya ini yang harus kita jaga hati-hati, jangan sampai bacaan-bacaan, terutama adalah bacaan wajib sholat, itu kita tidak mendengarnya. Karena batasan fikih itu, bacaan-bacaan sholat itu adalah minimal isma' li nafsi, memberikan dengar kepada diri sendiri. Dari situlah baru bisa dinilai benar salahnya bacaannya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya dan lain sebagainya. Nah ini yang penting sekali diperhatikan, bahwa ketika kita sholat, terutama bacaan-bacaan wajib, itu memang harus kita mendengarnya. Itu sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa rajulun yusolli wa la yu'ata zakatahu. Laki-laki ini Pak, tentang masalah zakat. Sholatnya kenceng tapi zakatnya nggak ditunaikan, sholatnya tidak diterima Pak. Ini kan faktor eksternal yang mempengaruhi sholat kita, kualitas sholat kita. Sholatnya kenceng tapi zakatnya diremehkan, apalagi zakat penghasilannya. Ini hati-hati sekali Pak. Nah bagaimana golongan orang yang melarang untuk menekan zakat? Wah ini bertentangan sekali Pak, bertentangan sekali orang-orang yang melarang membayar zakat dengan syariah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dengan Rasulullah SAW. Hati-hati orang yang melarang pembayaran zakat ini, bahaya sekali. Nah hadirin yang dirahmati Allah, yang belum mau membayar aja kita gerakkan untuk membayar, apalagi yang sudah mau membayar, dilarang pula, bahaya sekali. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang nggak mau membayar zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sudah pernah kita bahas tentang bagaimana zakat tadi Pak. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihuna, seorang laki-laki yang menjadi imam tapi tidak disukai oleh kaumnya. Nah hadirin, ini bisa terjadi karena faktor internal sholatnya atau juga faktor eksternal perilaku imam itu sendiri. Jadi maksudnya begini Pak, ada seorang imam yang memang mohon maaf bacaannya, fikihnya, standar sholatnya itu belum layak menjadi imam. Sementara di makmumnya
itu memang ada seseorang yang memang mumpuni untuk menjadi imam, tapi orang ini tetap kekeh mengambil dirinya sebagai imam karena hal-hal lain yang dia inginkan. Ini bahas sekali, sehingga makmumnya itu saling berbisik lah ya. Sebenarnya kan bacaannya aja masih kayak gitu kok jadi imam. Oh ya, sadar diri kan gitu kan. Orang-orang kan bilang begitu akhirnya. Nah, ada kejadian memang seperti itu. Tapi kalau sekedar indah dan tidaknya bacaan, kemudian lama pendeknya rukun yang dikerjakan, nah ini sudah subjektivitas, Pak. Jadi ada makmum itu yang memang menyukai imam yang agak panjang rukunnya, ada. Karena ada yang sampai ke saya itu, Pak, saya suka sholat di sana. Loh, kenapa? Tenang, Pak, imamnya nggak buru-buru, saya tenang. Nah, itu ada. Tapi ada juga yang, Pak, saya lebih suka sholat di sana. Loh, alasannya imamnya nggak terlalu lama-lama sholatnya, sehingga kita ini cukup untuk membaca, tidak buru-buru, cukup, sehingga tidak ada waktu untuk ngelamun gitu. Kadang kita ini kalau imamnya itu terlalu panjang dalam rukun kan kadang kita ngelamun juga itu. Atau imam yang terlalu panjang dalam membaca surat itu kadang kita sampai ragu-ragu, tadi sudah baca Al-Fatihah belum ya, sampai kayak gitu kan. Nah ini kan macam-macam kejadian. Nah itu masalah selera kalau itu. Tapi kalau sudah menyangkut nada-nada juga begitu, Pak. Bahkan gini loh, nah ini banyak versi, banyak argumen ya kan. Ada orang yang memang bermakmum memilih imam yang bacaannya bagus sekali, yang qiraah gitu kan. Nah hadirin, ada yang berpendapat begini, hati-hati juga, jangan sampai sholat kita ini terlena keasikan gara-gara kita mendengar bacaan imam yang bagus. Kenapa? Karena kita sholat ini harus tetap fokus derajat ihsan, yaitu derajat ihsan itu seakan-akan kita betul-betul melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan rasa itu, hadirkan rasa bahwa kita ini benar-benar diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat itu tidak boleh memikirkan apapun kecuali hanya fokus penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Sehingga hati-hati jangan sampai kemudian nikmatnya, enaknya kita mendengar bacaan itu kemudian sampai kita terbawa larut dalam sebuah situasi di mana kita justru malah nggak ingat ketika itu kita sedang menyembah Allah. Nah kan itu, Pak. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada yang berpendapat karena bacaannya enak didengar sehingga malah saya bisa terus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ada juga yang begitu, Pak. Nah ini sudah masalah selera. Nah ini faktor yang internal, bahwa memang ada seseorang yang nggak sadar diri kemudian memaksakan diri menjadi imam sehingga makmumnya malah nggak menyukai. Tapi ada juga faktor kelakuan eksternal dari oknum tadi yang membuat kaumnya membencinya, tidak layak untuk menjadi seorang imam. Ada imam tapi kelakuannya Masya Allah, kemana-mana masih pakai celana pendek, terbuka auratnya. Ya makmumnya kan sama itu jadi imam kok masih pakai celana pendek sih, ya kan itu toh. Atau ada seorang yang menjadi imam tapi masih gemar membeli siji gitu misalnya, naudzubillah min dzalik ya kan. Zaman itu kan imam, iya, tapi kalau dapat rezeki dari jalan lain kan ya siapa tahu, malah begitu pula alasannya kan itu, Pak. Ini kan bahaya sekali. Akhirnya umatnya malah tanya, zaman kan orang soleh toh, tentu dekat dengan Allah ya, sekalian minta saja 4 angka atau berapa angka gitu. Nah, kan ini malah makmumnya rusak semua nanti akhirnya kan itu, Pak. Imam tapi kencingnya masih berdiri sehingga cipratannya masih kesana kemari lah, makmumnya kan jadi nggak mantep, Pak, ya kan itu. Ini imam tapi kok kelakuannya belum mau mencerminkan membantu sebagai seorang imam. Nah, akhirnya kaumnya membencinya. Bisa terjadi imam yang hadirin dibenci oleh kaum karena kelakuan di eksternal, di luar dari hal yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Nah ini juga perlu dihindari. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warajulun mamlukun abikun, ini budak yang lari dari majikannya. Kita tidak membahas hal ini, Pak ya. Kemudian hadirin, warajulun saribul khamri mudaminan. Nah, ini sekali lagi, Pak, minum khamr itu, Pak,
harus dijauhi. Memang kadang kita juga terbersit keinginan karena ketidaktahuan kita. Saya tuh sebenarnya juga pengen tahu Pak Ustadz, tanda tanya, rasanya khomer itu kayak apa sih? Pengen juga sekali-kali mencicipi kan gitu Pak ya kan gitu kan. Pengen juga sekali-kali mencicipi rasanya khomer itu kayak apa. Karena kalau kita lihat di film-film, kalau kita lihat mereka ini kayaknya minum arak, minum tua, minum apa ya, bir, minum, kok kayaknya enak sekali gitu loh. Hadirin, sebenarnya keinginan itu ketika muncul patut kita hilangkan saja lah Pak, buang jauh-jauh. Ingat hadirin, orang yang minum arak di dunia maka dia tidak akan merasakan araknya surga Pak. Wah, nah ini kan hati-hati Pak. Kan surga itu kan mengalir sungai yang sungainya itu jernih, bisa langsung dikonsumsi gitu Pak. Bayangkan Pak, kita ini kalau dalam pegunungan kemudian ada aliran sungai jernih bening sekali, kemudian kita duduk di samping sungai tadi Pak, kemudian kita bisa langsung minum air langsung dari sungai, itu kan terasa nikmat sekali gitu Pak. Nah hadirin, di surga juga begitu, tapi nikmatnya jauh lebih nikmat daripada dunia. Ada sungai yang mengalir air putih bening jernih, ada sungai yang mengalirkan air susu, tapi ada juga sungai yang mengalirkan arak Pak. Nah kita bisa langsung mengkonsumsi dari sungai itu Pak. Tapi kalau kita sudah menikmati arak dunia, kita nggak menikmati arak itu. Makanya keinginan itu kita wajib buang-buang agar kita nanti bisa menikmati arak di surganya Allah. Nah mabuknya nanti penduduk surga ya wallahu alam Pak, ya kan itu. Tentunya mabuknya nggak kayak di dunia, nyungsep sampai got parit gitu kan ya kan, sampai nggak karu-karuan, hilang rasa malunya Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah wa imra'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Ini untuk kaum perempuan. Kaum perempuan yang dimurkai oleh suaminya sebab perilakunya Pak. Jadi hati-hati kaum perempuan, jangan sampai mengundang murka suaminya sebab perilakunya. Misalkan begini Ibu, mohon maaf, berhubungan, dan ini kita juga sebagai kaum laki-laki harus menjaganya Pak. Jangan sampai kita ini menjadi golongan laki-laki yang dayus. Bahaya sekali. Kita ini harus melindungi, memprotek, membatasi, bukan membatasi, tapi terus mengawasi bagaimana perilaku pergaulan istri kita Pak. Maka ibu-ibu kalau diperiksa HP-nya oleh suaminya, jangan tersinggung. Itu memang seperti itu. Karena nanti apa yang menjadi perilaku istri kita, hadirin, itu kita bertanggung jawab penuh. Kalau ada seorang istri kok selingkuh, naudzubillah min dzalik, ya Pak ya. Apakah itu mutlak kesalahan istri? Enggak juga. Tengok dulu bagaimana pengawasan suaminya. Apakah melonggarkan ataukah sudah betul-betul membatasi dengan pengawasan yang ketat terhadap pergaulan istri kita. Kami saling percaya Pak. Oh tidak bisa Pak, Bapak mempunyai tanggung jawab penuh tentang bagaimana perilaku istri Bapak. Istri Bapak keluar buka aurat, Bapak ridho dengan buka auratnya, jenengan dapat dosa juga. Istri dapat dosa, suami dapat dosa. Itulah maka berulang kali saya sampaikan, andaikan kita tahu semuanya hadirin tentang syariah Islam, maka tidak ada perempuan yang tidak mau dipoligami, mesti mau. Karena di fasilitas hidup diberikan semua, kewajiban suami. Kemudian kalau tahu juga bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istri dunia akhiratnya, maka nyaris laki-laki tidak ada yang berani untuk poligami Pak. Karena khawatir nanti tidak mampu di dalam memberikan satu kepemimpinan yang baik buat istrinya, gitu loh Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah untuk kaum perempuan, jangan sampai mengundang murka suaminya. Tapi kalau perempuannya sudah melayani dengan baik, perempuannya sudah menjadi perempuan yang sholihah, perempuannya sudah menjadi istri yang layaknya istri yang baik dan sholihah, tapi suaminya justru yang berkelakuan yang nggak baik, ibu-ibu, yang sering marah tanpa sebab yang jelas, kemudian marah karena dari luar membawa sesuatu yang nggak benar, kan gitu Pak Bu ya. Nah itu bukan kemarahan, tentunya bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.
Mana kemurkaan yang mengundang sehingga Allah tidak menerima sholatnya seorang perempuan, dan mana kemarahan dari seorang suami yang justru malah kesalahan itu pada pihak suaminya. Itu jelas Allah Maha Adil. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa imra'atun sholat bi ghairi jadi seorang perempuan yang sholat tanpa menutup jilbabnya, itu tanpa hijabnya tidak menutup auratnya, tidak menutup rambutnya. Nah, tentu kalau terbuka semua tidak. Dan ini sudah saya sampaikan berulang-ulang, ibu-ibu mohon hati-hati, jaga betul tentang aurat rambutnya. Jangan sampai terbuka sedikit, karena satu yang membuat terbuka aurat kaum perempuan itu adalah rambutnya yang keluar sedikit. Yang kedua, daerah di bawah dagu. Daerah di bawah dagu ini sering terbuka, padahal ini adalah aurat. Nah, ini yang penting sekali untuk Kemudian yang ketiga adalah mukena yang tersingkap sehingga telapak kaki nampak ketika sujud. Nah, ini sering sekali ibu-ibu yang paham, karena ibu-ibu yang menjalani ini, yaitu adalah tersingkapnya telapak kaki perempuan karena tersingkapnya mukena pada saat sujud. Itu sering sekali membuat sholatnya batal. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal imamu al jabir wal jair, pemimpin yang sombong dan semena-mena. Ingat Bapak, ingat Ibu, kalau jenengan suatu saat jadi pemimpin, apakah itu ketua RT, ketua RW, wali kota, bupati, gubernur, presiden sekalipun, pokoknya tatkala menjadi pemimpin atau pemimpin organisasi atau pemimpin apa sajalah, ketika menjadi ketua, menjadi pemimpin, jangan sombong dan jangan lacut. Lacut itu mengkhianati amanahnya. Karena kalau sombong hadirin dan mengkhianati amanahnya, itu sholatnya tidak diterima. Pemimpin kok sombong, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun aklu riba warajulun lantahna sholatahu anil fahsya'i wal munkar, yaitu laki-laki yang masih memakan harta riba. Ini berulang kali Pak, nanti suatu saat kita bahas tentang masalah riba ini Pak. Betul-betul hati-hati, paksakan diri untuk jangan sampai bersentuhan dengan harta riba. Yang terakhir adalah seorang laki-laki yang sholat terus tapi perbuatan keji dan mungkarnya juga tetap dilaksanakan. Jadi memang hadirin, kalau kita membahas tentang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ketika ada seorang yang sudah sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, dia menyalahkan sholatnya. Wah, ini keliru Pak, bukan begitu. Jadi korelasinya adalah, oh ya, saya sudah sholat, kalau begitu saya harus menghindari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika seseorang itu sholat tapi masih juga melakukan kemaksiatan ini, maka sholatnya malah tidak diterima oleh Allah. Gitu loh, korelasinya begitu. Jangan kemudian ketika seseorang tidak sholat masih maksiat malah menyalahkan sholatnya. Wah, kan ini kacau Pak, ya kan. Meninggalkan sholat itu saja sudah perbuatan keji yang paling luar biasa, apalagi nyalahkan sholatnya lagi Pak. Nah, ini kan bahaya lagi. Jadi kalau kita sudah sholat, maka konsekuensi dari sholat itu kita juga harus memanage perbuatan kita. Jangan sampai sholat terus dikerjakan tapi kemaksiatan juga kita langgengkan. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa golongan yang menjadi asbab perbuatan eksternalnya tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku itu sehingga salat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk yang ke depan insya Allah kita akan membahas hal yang berkaitan dengan doa, tapi terutama adalah doa yang akan kita bahas. Kita sudah mulai masuk ibadah yang kaitannya adalah hubungan horizontal, yaitu hadirin doa yang berkaitan dengan perbuatan dolim atau perbuatan aniaya. Nah, ini bagaimana hubungan antara doa orang teraniaya kepada yang menganiaya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Begitu juga doa-doa makbul itu bagaimana, dan bagaimana doa-doa yang tidak tertolak, tidak ada hijab. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita yang singkat ini menjadi asbab hidayah dari Allah,
dan menjadi asbab kita dimudahkan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kibur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.